muda zaman sekarang itu udah pada nggak mau untuk bekerja di kerajinan pandai besi karena mungkin ya dibilang kotor, dibilang panas, dibilang kasar. Untuk pasaran di luar pulau itu ada di Sumatera banyak sekali, Kalimantan ada, di Papua ada. Untuk pemasaran di luar negeri itu memang cuma sedikit. Egrek bikinan saya itu ternyata harganya lebih murah daripada produk dari Malaysia. Saat ini sudah banyak produk yang masuk ke pasaran, yang dulunya itu dia pakainya arit yang produk lokal, sekarang udah banyak yang beralih ke produk impor. Banyak penjualan online yang mereka ternyata barang-barang yang diambil itu produk impor. Monggo mari kita pakai produk lokal. Sahabat terkasih, UKM Aufi kali ini keliling di daerah Wonosari, Gunung Kidul untuk mengetahui kegiatan ekonomi khususnya yang terkait dengan UKM dan terutama tentang industri kecil yang ada di Wonosari. UKM Aufi didampingi oleh Mas Yudi, sehingga kami tidak mengalami kesulitan untuk menemukan narasumber hebat yang ada di Gunung Kidul. Ini di daerah mana sih Mas? Kok menyasarkan saya ke daerah yang saya belum pernah kenal dulu? Ini di daerah Kajar, Wonosari, Gunung Kidul. Kelurahannya? Kelurahan Karangtengah. Oh, Ya. Dukuh desa? Desa Karangtengah. Kemudian ini Dukuh Kajar. Dan ini memang sentral industri rumah tangga untuk pandai besi. Saya sendiri sangat tertarik dengan ini karena ternyata di Wonosari yang jauh istilahnya dari kota itu ternyata di sini ada industri yang itu pasarkan sampai ke luar Jawa, Bali, ke Kalimantan dan Jawa itu. Artinya bahwa ini satu UMKM yang mestinya bisa bertumbuh kembang dan nanti bisa sempurna. Nah ini tentu perlu diperkenalkan. Kami pengen mengulik kegiatannya Pak Bambang. Pasti sangat menarik karena kegiatan ini sekarang barangkali sangat sedikit yang meminati. Silakan Pak Bambang. Untuk saat ini memang kita banyak sekali kendala untuk SDM terutama, soalnya untuk saat ini banyak pandai besi yang sudah mulai punah. Itu dikarenakan penerus kita untuk generasi pandai besi yang muda-muda itu sudah nggak ada. Jadi anak muda zaman sekarang itu udah pada nggak mau untuk bekerja di kerajinan pandai besi karena mungkin ya dibilang kotor, dibilang panas, dibilang kasar. Jadi untuk saat ini kegiatan pandai besi ini untuk SDM-nya sudah sangat minim peminat. Ini tantangannya. Betul. Jadi saya berusaha gimana caranya untuk tetap melestarikan pandai besi ini dengan cara beberapa mesin saya ciptakan untuk mengganti tenaga kerjanya. Yang disampaikan Mas Yudi kan juga merupakan satu tantangan. Bagaimana Bapak akan mengembangkan hasil produk Bapak ke daerah-daerah lain? Bagaimana konsepnya Pak? Itu saat ini sebenarnya untuk pemasaran, untuk pengenalan produk saya itu gampang.
Itu maksud saya itu karena dibantu sama sosial media. Jadi untuk Facebook, untuk Instagram dan sebagainya itu cara saya untuk memasarkan, mengenalkan produk saya ke luar pulau, ke lokal sini sampai ke luar negeri. Nah, jadi untuk pemasaran, untuk pengenalan ini untuk saat ini sudah ada kemudahan dengan fasilitas. Zaman sekarang ini saya sendiri sudah ada beberapa pelanggan baru yang dari luar pulau, dari luar kota, yang itu semua dibantu karena adanya sosial media di saat ini. Menarik karena sudah sampai luar negeri. Sementara kita sendiri banyak orang yang berpikir dari luar negeri itu kan yang baik, belum tentu juga yang terbaik kan, juga yang baik. Ke daerah di luar daerah istimewa Yogyakarta, daerah mana saja? Jadi untuk wilayah pemasaran saya itu untuk area Jawa Tengah kita ada daerah Sragen, daerah Karanganyar, daerah Solo, daerah Magelang sampai Wonosobo. Itu dan beberapa pasaran di sebelumnya juga kita sudah sampai di situ. Untuk pasaran di luar pulau itu ada di Sumatera banyak sekali, di Kalimantan ada, di Papua ada. Untuk pemasaran di luar negeri itu memang cuma sedikit. Kemarin ada beberapa barang yang ke Malaysia. Itu karena egrek bikinan saya itu ternyata harganya lebih murah daripada produk dari Malaysia. Apa egrek? Egrek itu buat untuk apa namanya panen sawit. Oh, egrek itu itu kemarin saya sempat kirim ke Malaysia, itu dicoba di sana. Ternyata untuk ketajaman juga bagus. Tapi kendalanya itu untuk empuh di sini pembikinan egrek itu agak terhambat karena butuh kayak ini apa namanya alat yang produksinya itu kita nggak bisa bikin, soalnya egrek kan panjang. Nah, jadi kita nggak bisa produk dengan jumlah banyak karena kendala alatnya. Oh, kendala alat. Benar, ya. Jadi untuk sementara di Malaysia itu kita sebenarnya kemarin ada permintaan, tapi untuk sementara kita nggak sanggup itu. Jadi kita masih ke Pekanbaru, ke Riau. Pasaran egrek. Itu khusus egrek? Iya, egrek dan dodos. Oh, ada dodos itu apa? Dodos juga untuk sawit. Oh, untuk sawit juga. Ya. Kegiatan ini memang diharapkan terus berkembang. Bapak, apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Kebijakan apa supaya usaha Bapak juga berkembang? Ya itu tadi kalau kepengen kita itu produk-produk yang dari luar negeri, terutama yang produk-produk ya Cina, itu kan banyak sekali sekarang udah masuk ke pasaran Indonesia, yang itu sama dengan fungsinya sama arit, sabit dan sebagainya produk kita. Untuk saat ini sudah banyak produk yang masuk ke pasaran lokal sini. Sebenarnya yang dulunya itu dia pakainya arit yang produk lokal kayak arit sabit dan sebagainya yang produksi dari saya. Sekarang udah banyak yang beralih ke produk impor. Nah itu tadi itu kemarin ada komplain dari kalau orang Jawa bilang pada sambat. Sambat. Nah, sambat karena sabit yang dijualan pasaran-pasaran saat ini agak turun karena harga yang sabit impor yang katanya ini kan baru tahun ini itu katanya lebih murah. Lebih murah. Terus apa namanya kualitasnya juga nggak kalah bagus ya. Kita yang kualitas kita. Kualitas yang impor lebih bagus, harganya lebih murah. Kalau dari saya sendiri sebenarnya itu harusnya itu untuk produk saya harganya diturunkan seharusnya, tapi kan karena bahan produksi kita makin mahal, terus untuk tenaga kerjanya juga makin mahal. Jadi kalau untuk menurunkan harga itu kayaknya kita nggak mungkin. Nanti kalau namanya usaha itu nanti rugi, kita nggak bakalan mau menjalankan. Jadi kita untuk sementara memang barang yang diimpor itu untuk saat ini sudah banyak masuk ke kita. Jadi mau nggak mau kita produksi untuk
peminat lama. Makanya yang udah biasa pakai produk kita. Kalau orang-orang makanya yang saat ini kan banyak penjualan online yang mereka ternyata barang-barang yang diambil itu produk impor. Bapak ini produk belum di online kan? Sudah ya. Sudah. Itu apa yang Bapak harapkan dari kebijakan dari pemerintah apa? Harus di stop kah impor bahan sejenis, barang-barang sejenis harus di stop kah atau seperti apa? Kalau untuk masalah kebijakan pemerintah itu kita cuman UMKM kecil, jadi mungkin nggak bisa sampai ke sana. Jadi untuk himbauan kita itu kesadaran warga Indonesia saja, rakyat Indonesia saja untuk menggunakan produk lokal. Kita himbauannya kemahnya pengen kita sebagai produksi lokal kayak pengrajin ini, monggo mari kita pakai produk lokal. Itu saja. Soalnya kalau untuk kita misalkan UMKM kecil kayak gini kan kita nggak mungkin lah melawan kebijakan pemerintah yang misalkan ada impor barang minta di stop, itu kan kayaknya nggak mungkin. Tentunya ketika masyarakat ini ingin mensejahterakan dan memberi satu tumbuh kembang bagi rakyatnya, tentu kebijaksanaan ekspor harus dibatasi, kemudian mungkin pajaknya harus dinaikkan, jangan kalah sama Trump, istilahnya itu presiden Trump. Artinya ini kan kita bisa hidup, bukan kita malah semakin susah gitu. Harapannya kan itu yang bisa kita harapkan. Artinya kalau kita berproduksi dengan harapan akan terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas, kemudian kita akan mendapatkan satu sisa yang untuk bisa sempurna memperpanjang usaha gitu. Sahabat terkasih, Mas Yudi ini sebenarnya adalah pernah mengurus rakyat. Mas Yudi ini adalah salah seorang tokoh yang pernah mengurus rakyat yang ada di ujung tombak pemerintahan ini. Mantan lurah yang 8 tahun mengurusin rakyatnya sehingga beliau ini tahu kesulitan rakyatnya. Pak Bambang, terima kasih sekali. Kita sekarang ke tempat produksi Pak Bambang. Bahan bakunya dari mana Pak? Macam-macam, jadi kayak bahan baku ini kan ada yang barang maksudnya limbah, hanya rosok lah kalau bahasanya orang itu rosok, ada yang dari pabrik. Nah, kalau kayak ini model-model ini kan dia bekas, jadi rosok saya bilang rosok karena ini memang sudah limbah entah dari nah ini kan dari Klaten ada, dari Solo ada, yang dari Surabaya ada. Ada pengepulnya dari sana dibawa ke sini atau Bapak yang sendiri? Jadi kan udah langganan, jadi kan untuk bahan itu kan kita tinggal telepon aja, misalkan untuk bahan ini buat bikin ini, saya udah tinggal hubungin sana, nanti dikirim sesuai spek ukuran apa mau dibuat bahan apa, kan mereka udah hafal juga barang-barang yang saya butuhkan. Nah, kalau ini kan tebal nih, ini untuk barang bahan untuk apa? Kalau itu yang ini agak tipis ini, kupir itu Pak. Oh, untuk kupir. Ini kan yang ukuran ketebalan kurang lebih 8 sampai 10 cm itu untuk kayak kita bikin garpu itu untuk ini bukan garuk ini buat kotoran sapi. Nanti sana ada barangnya yang di workshop aja ada. Kalau ini kalau per untuk bahan sabit, terus parang. Nah yang itu kita bikin dari per. Kualitasnya Pak, kualitasnya bagus ini apa bagus ini untuk bahan yang jadi kan untuk produk barang itu tergantung nanti mau dibuat apa. Kalau untuk keperluan yang dibutuhkan ketajaman itu yang kita pakai per. Kalau ini kan kita nggak butuh ketajaman kalau buat garpu itu. Kan cuma untuk nyerok gitu. Jadi kita pakai bibit-bibit plat kayak ini sudah cukup. Untuk bahan kayak per itu kita bikin kayak sabit, bendu yang membutuhkan ketajaman itu kita pakainya yang
baja. Ya, oke. Ini kan belinya per kilo ya? Iya. Hitungnya ya. Per Benar. kilo ini yang ini berapa? Yang per berapa? Untuk harga itu nanti tergantung pasaran besi. Nah, kan kalau rokok itu kan kan naik turun. Ya. Rata-rata itu ini di kisaran 10 sampai 12 ribuan. Ini yang 10 sampai 12 ribuan. Iya, nanti tergantung harga pasaran. Pak, ini ada berapa kilo nih Pak satu lembar ini Pak? Satu lembaran itu kurang lebih 20 kiloan. 20 kilo. Ini kan harga kan kalau itu satu lembar ini ada 2 kilo 3 kilo lebih. Jadi ini kan fotonya bervariasi, ada yang pendek 1 meteran, ada yang sampai 2-3 meter. Untuk apa? Ini kan juga ukurannya beda-beda itu Pak. Jadi kan arit yang kita bikin itu modelnya nggak satu macam. Misalkan arit model Jawa Timur ada sendiri. Pak, model Jawa Timur ada sendiri. Kalau di Jawa Barat kan juga kan apa? Kualitasnya juga beda ya. Di Jawa Barat itu ada juga pengrajinnya gini. Cuman Ya. mereka ada yang bikin berbanter, ada yang berbanter, ada yang baja isian kan itu. Baja isian. Kayak apa sabit kan ada yang sabit isian, ada yang kalau orang pengrajin bilang itu bahannya labas itu manper, bahan full murni per. Oh, itu labas. Labas. Kalau yang enggak isian itu nanti besi ini kan kalau kita bilang besi plat biasa, besi Jowo kalau orang kita bilangnya orang besi Jowo itu nanti diisi pakai bahan baja, dimasuki, jadi kan dibelah dulu nanti dimasukin bahan bajanya. Oh, bukan dicampur bukan dibelah. Prosesnya nanti misalkan kayak ini dia, terus bajanya dimasuki. Itu dibakar dia bisa meleleh menjadi satu. Jadi kan antara baja sama besi Jawanya menyatu. Pak Parmin, ini kan apa namanya masing-masing empu itu punya keahlian sendiri-sendiri. Pak Parmin bisa menjelaskan ini dia empu apa Pak? Ya. Untuk yang satu ini atas nama Bapak Thailand itu dia empu untuk bendu, untuk pembuatan bendu, pembuatan apa alat-alat kesehatan daging, untuk apa namanya tebang-tebang ranting-ranting pohon itu, dia untuk spesialnya di situ. Karena dia empu bisa bendu buat tata daging, buat tata ranting-ranting kayak gitu. Untuk yang sebelah itu untuk kita geser. Pak, kalau yang ini empu apa? yang satu ini yang atas nama Bapak Sumanto itu dia juga spesialis di bendu. Mas bendu juga Karena ini untuk pesanan. Jadi ini bendu untuk cacah daging juga, cacah daging, cacah tulang. Jadi untuk persiapan untuk ini lebaran haji. Hari kurban itu yang 13 depan. ngejar produksi, ngejar target Untuk restock. Lalu Cek mas, kita tenanan mas. Pak, kalau yang ini itu apa lagi? Dua personal tripod Kami setelah mengunjungi tempat produksi, sekarang ke tempat tokonya. Pak Parmin, mohon dijelaskan. Kita kan tadi dari tempat produksi, lalu sekarang ke toko. Pak, ini apa untuk apa Pak namanya Pak? Dan kita di sini itu dibilang dinamain ini garang. Garang. Hari itu ini fungsinya untuk memegang bilah yang sudah
udah jadi. Iya, Cuman nanti iya. dimasukin ke sini, dibilang kayak sabit segala macam itu dimasukin sini untuk pegangan. Pegangan. Betul. Namanya pegangan namanya garan. Oh. Kayunya Pak, kayunya? Kalau kayu kita nggak, kayu apapun bisa. Kayu apapun jati bisa. bisa, akasia bisa, mahoni bisa. Yang penting kayunya keras. Betul. Yang penting berbentuk kayu dipegang itu dia nggak melukai. Oh, tidak ada persyaratan misalnya kayunya harus kayu tua? Enggak ada persyaratan itu. Enggak ada Soalnya kita persyaratan. kebutuhannya agak banyak, jadi kita nggak bisa milih-milih kayu yang tua, yang enggak. Semua jenis kayu kita pakai. Ya. Proses pembuatan ini kan apa namanya sudah proses pabrikan Betul ya. dengan bubut. Ya. Mesin bubutnya bikin sendiri. Kalau mesin bubut kita ada mitra kerja sendiri. Jadi untuk kayu itu kita punya semacam empu sendiri. Ada empu sendiri? Ya, betul. Oh. Kita di sini itu tinggal finishing aja. Oke. Untuk tukang bubunya kita sudah ada sendiri. Jadi ada empu produksi, ada empu prosesnya. Desain jalan, ya. Oke. Ya kita melihat ke dalam, di dalamnya ada apa saja yang diproduksi. Oh. Pak Parmin, kita sudah masuk di area, ini area bukan gudang kan ya? Bukan, ini toko. Toko, area toko, supaya nanti saya tidak disalahkan orang, ini kan masih di gudang belum di toko gitu kan. Oh, iya. Pak, ini area ada berapa jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan Bapak yang dari pabrikan tadi, Pak? Untuk jenisnya itu sangat variatif, jadi banyak sekali modelnya. Soalnya kan untuk sabit aja kita punya sekitar 15 sampai 20 macam. Untuk sabit saja. saja. Belum nanti untuk bendu, parang segala macam itu kita juga punya beberapa model. Jadi tergantung daerah nanti yang pesan, misalkan daerah Sumatera, terus nanti area Jawa Tengah itu mereka punya model sendiri. Jadi kita memenuhi kebutuhan mereka ya, model kayak apa nanti kita bisa bikinkan. Oke, Ya. jadi sesuai dengan pesanan. Betul ya. Bapak kalau itu sudah berapa daerah yang mempunyai ciri khas yang Bapak layani produksinya, Pak? Daerah mana saja misalnya? Oh, untuk macam-macam daerah dan spesifikasinya alat ini mana saja misalnya? misalkan Jawa Tengah itu ada beberapa tempat. Cuman di Jawa Tengah itu juga beberapa model yang kita bikin. Cuman kita bikin yang sekiranya bisa dipakai untuk umum. Jadi misalkan kayak arit model ini. Nah, ini kita bikin misalkan model ini itu bisa dipakai di mana saja. Jadi kita cocok dengan model sama ukurannya. Untuk Jawa Timur beda lagi. Nanti Jawa Timur juga ada model tersendiri. Tapi mereka juga pakai model ini juga masuk. Jadi saya produksi yang rata-rata model kayak gini. Oh, ini modelnya manis ya, Pak? Cantik ya? Enak, bener, dipegang enak. Ini juga ringan gitu. Ini harganya berapa, Pak? Untuk yang putih kan ada dua macam. Yang putih ini harga 40.000, yang hitam harga 35.000. Selisihnya cuma 5.000 Iya. ya? Lalu bahan bakunya memang beda? Untuk bahan baku sama. Semua dari pear. Semuanya dari P ya? Betul. Lah, apa yang membedakan harganya? Yang itu dengan yang putih? Ini kan proses finishnya beda. Jadi kan putih ini kan kita proses finishnya 2 kali kerja. Oh, 2 kali kerja. Jadi kan kalau hitam itu dia tanpa dipoles kedua. Jadi cuman hitam langsung kita jual. Kalau ini 2 kali proses, jadi sekali poles. Ini polesannya apa, Pak? Dari apa ini? Kok bisa kayak apa? Stainless gitu ya? Iya. Ini kan kita ada semacam batu amplas susun. Yang amplas susun. Dia kan memang khusus untuk moles ini biar warna hitam itu nanti jadi putih. Oh, tapi ini putihnya terus menerus atau bisa luntur? Kalau putihnya itu terus menerus. Oh, terus menerus. Jadi kalau sekali putih dia tetap putih sampai habis. Cuman nanti kalau nggak dirawat, maksud saya dirawat itu nanti dikasih minyak itu biar nggak karat. Oh iya, tetap saja arit harus dirawat ya. Iya benar. Bukan hanya orang biar cantik aja ya yang dirawat. Arit biar cantik juga. Ini tadi gimana nih, Pak? Ini aja nggak apa-apa gitu ya. Ini yang katanya bendu ya. Nah betul ya.
Pak, ini bendo. Bendo ini harganya berapa, Pak? Bendo untuk ukuran ini 50.000. Untuk ukuran 50.000. Iya. Kalau bendo tidak diputihkan, Tergantung nanti pemesanan. pembeli. Oh, Bisa putih, bisa hitam. Nah, kalau diputih harganya berapa? Itu nanti selisihnya jadi 45.000. Itu lokal. 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 Nanti kalau Tapi kalau bendo kan sama saja kan Pak, dari mana-mana sama saja kan juga. apanya? Model. Modelnya. Modelnya beda-beda. Modelnya juga beda-beda. Ada beda juga, misalkan model pakai ini, ada yang pakai kepala gini, ada yang lurus, kan nanti fungsinya sendiri-sendiri. Oh, Nah, kalau ini yang model kota itu kan untuk cacah daging bisa, untuk kelapa belah kelapa itu bisa. kalau yang ini model mana? Kalau yang Itu di mana bisa? oh di mana saja bisa. Multifungsi dia. Model fungsi lalu yang ini Ari tadi. Terus model yang lain Pak, ini bikin pisau. Nah, misalkan kayak ini tadi ya. Nah, ini saya yang garuk itu kan. Oh, garuk. Yang berbahan apa namanya? Plat yang ketebalan 8 sampai 10 cm buat Iya. ini. Oh, ini ya. Nah, ini kan buat untuk peternak. Jadi kan dia dipakai untuk peternak yang biasanya untuk bersihin kotoran sapi. Nah, Tapi kalau ini berarti hanya menggergaji kanan kiri ya, melubangin saja ya atau di ini proses lebih susah. oh prosesnya lebih susah. Ini soalnya kan dia harus bikin kolong ini, terus nanti posisi besi utuh itu nanti dibelah jadi 3. Oh iya. Jadi prosesnya agak susah. Tapi untuk kualitasnya memang kuat, tapi Iya, prosesnya agak rumit sedikit. Ini kalau prosesnya agak rumit sedikit, ini harganya berapa? Tanpa garang. Tanpa gagal itu harga 60.000. 60.000. Oke. Mari kemana lagi produksinya Bapak beratus-ratus jenis sih ya? Iya, jadi ada beberapa. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Nah, ini misalkan ini alat tukang. Nah, Oh, alat jadi ini tukang. yang tadi saya tunjukkan bahannya beton ulir ya, modelnya kayak gini. Ini yang untuk beton ulir, yang dari beton ulir tadi ya. Untuk tukang buat satu paku. Nah, ini misalkan nanti Untuk ada linggisnya, nah, iya. linggis apa buat dongkel apalah gitu. Ini harganya berapa Pak? Iya, itu 40.000. 40.000. Ini salah ini. Wih, banyak sekali ini ada pisau. Ya, Pisau ini juga nggak bisa nggak bisa luntur ya putihnya nggak bisa. ya. Itu memang sudah dipoles putih, jadi aman, maksudnya nggak. Ini harganya berapa Pak? Kalau itu harga 20.000. 20.000. Pak, harga yang termahal di sini termahal apa? Yang termahal apa? Yang ada di sini. Oh. itu ada skop juga ya. Sekop itu buat ini ya tukang batu, tukang Iya, bangunan iya. banyak itu. Apa yang termahal di sini Pak? Yang ada Yang mahal itu kayak batu, terus dia pakai batu injak mana? Pak, ini apa namanya Pak? Lalu harganya berapa? Apakah ini yang termahal atau yang sama-sama saja? Ini namanya itu batu injak. Jadi kan fungsinya itu untuk misalkan ada keperluan entah petani atau tukang itu gini ditancapin ke tanah terus diinjak buat iya. Jadi fungsinya itu harganya satu bijinya 120.000. 120.000 ini yang termahal. Iya. Untuk keperluan lokal. Keperluan lokal. Lokal itu pengertiannya lokal DIY Betul, atau lokal DIY. sampai dengan Jawa Tengah misalnya. Itu lokal itu sebenarnya lokalan sekitaran kabupaten sini. Oh, Wonosari. Wonosari. Begitu. Jadi ini lokal untuk Gunung Kidul harganya 120.000. Kalau sudah ke daerah lain, ke Bantul, mungkin ke Sleman, itu sudah ini ya. Beda. Sangat tergantung yang menjual atau sangat tergantung bapak yang menjual kan? Nanti kan itu tergantung itu tadi perhitungan untuk misal ke pedagang di tempat luar kota. Oh, iya. Kan untuk biaya pengiriman. Biaya pengiriman, tergantung. ya. Ini sementara harus Pak. Walah, ini ada. Ini buat garuk-garuk ini, garuk-garuk gasel ini. Ini untuk tanaman itu ya, tanaman Ini yang taman, Taman, untuk apa namanya sampah. Iya, iya. Mas Yudi, Pak Bambang, kami terima kasih sekali UKM Auti sudah didampingi melihat kegiatan produknya
lalu mengganggu berbagai kesibukan Mas Yudi dan Pak Bambang. Semoga apa yang diberikan kepada UKM AUPI pada hari ini mempunyai manfaat bagi masyarakat, terutama adalah bagi kegiatan industri di dalam negeri. Mas Yudi, terima kasih kesediaannya mendampingi kami. Pak Bambang, terima kasih, sukses selalu ya Pak Bambang ya.